Shalom alaikum Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita akan berdoa sebelum belajar firman Tuhan. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih untuk kesempatan belajar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Senin 15 Juni 2020, kita akan belajar dari Markus pasal yang pertama ayat 12 dan 13. Demikian firman Tuhan. Segera sesudah itu Roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya dicobai iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Judul dari pembahasan firman Tuhan saat ini adalah Padang gurunmu dan padang gurunku. Sekali lagi, padang gurunmu dan padang gurunku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dua ayat ini berbicara masalah pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun. Ini sejajar dengan Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan 11 dan juga Lukas pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Pertanyaannya adalah, mengapa harus padang gurun? Mengapa Roh membawa Yesus ke padang gurun? Saya melihat ada dua jawaban penting di sini. Yang pertama, ini adalah sebuah persiapan untuk pelayanan. Sebuah persiapan untuk pelayanan. Perhatikan Bapak Ibu, peristiwa ini terjadi setelah peristiwa pembaptisan Yesus, yaitu ayat 9 sampai dengan yang ke-11. Pembaptisan bagi Yesus itu merupakan tanda yang sah untuk dia melayani. Sekali lagi, pembaptisan bagi Yesus merupakan tanda yang sah untuk dia melayani. Usianya sekitar 30, sesuai dengan kebiasaan atau aturan dari bangsa Yahudi. Jadi ini merupakan sebuah persiapan untuk Yesus melayani. Yang kedua, ini adalah ujian ketaatan pada Bapa dan visinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, yang dimaksud dengan padang gurun ini dalam bahasa Yunani itu ermos, itu bermakna bebas, bermakna kosong, bermakna terpencil, bermakna sunyi, sepi. Tidak ada siapa-siapa kecuali binatang-binatang liar. Nah, ayat itu mengatakan ada malaikat yang melayani dia. Itu terjadi setelah pencobaan yang dialami oleh Yesus. Jadi mengapa padang gurun? Ada dua ya, saya sebutkan, yaitu bahwa ini merupakan persiapan untuk pelayanan. Yang kedua, merupakan ujian ketaatan kepada Bapa dan visinya. Yang jelas bahwa Yesus di sana sendirian. Ini hanya ingin menunjukkan kepada kita bagaimana Yesus taat kepada Bapa dan visinya, yaitu penyelamatan dunia. Yesus telah memberikan keteladanan kepada kita dalam ketaatan kepada Bapa dan visinya. Jadi di padang gurun itulah ketaatan Yesus nampak kepada Bapanya, tidak kepada iblis yang menyuruh untuk melakukan 3 hal dalam pencobaan itu. Tapi dia taat kepada Bapa dan visinya, karena dia akan menyelamatkan dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, apakah saat ini Anda berada di padang gurun? Apakah saat ini Anda berada di padang gurun? Di tempat yang sulit, di tempat yang tidak menyenangkan, di tempat yang tidak ada seorang pun untuk dijadikan tempat bergantung. Yang ada justru godaan-godaan untuk berbuat dosa. Apalagi situasi saat ini.
situasi di mana orang masing-masing harus berjuang ekstra keras. Dan kita tidak menggantungkan atau tidak bisa menggantungkan diri kita kepada orang lain. Sebagaimana Yesus berada di padang gurun dalam keadaan kesulitan itu, saat ini kita mungkin berada dalam keadaan kesulitan. Padang gurun kehidupan kita. Mengapa harus padang gurun? Mengapa Bapa mengizinkan kita berada di padang gurun? Mengapa kita diizinkan untuk mengalami kesulitan-kesulitan seperti ini? Mengapa harus padang gurun? Ingat dua hal. Padang gurun itu berarti Bapa sedang mempersiapkan Anda dan saya untuk satu pekerjaan yang besar di dalam melayani Dia. Sekali lagi, Bapa sedang mempersiapkan Anda dan saya untuk satu pekerjaan yang besar di dalam pelayanan kepadanya. Yang kedua, bahwa apakah kita ini taat kepada Bapa dan visinya atau taat kepada godaan-godaan yang disodorkan, yang ditawarkan kepada kita. Jadi padang gurun ini menjadi ujian ketaatan kita kepada Bapa dan visinya. Kesulitan-kesulitan bagikan padang gurun ini merupakan ujian bagi kita. Kita taat kepada iblis, kita taat kepada godaan, kepada cobaan yang ditawarkan kepada kita, atau taat kepada Bapa dan visinya. Yesus sudah memberikan teladan kepada kita. Dia berada di padang gurun dan menunjukkan ketaatan kepada Bapa dan visinya. Karena itu merupakan persiapan untuk dia melayani secara full. Demikian juga seharusnya kita. Mari kita taat kepada Bapa dan visinya yang diberikan kepada kita masing-masing. Karena ini merupakan persiapan bagi kita untuk pekerjaan yang besar. Situasi sulit pandemi COVID-19 ini merupakan persiapan bagi kita untuk melakukan pekerjaan yang besar. Maka taati Bapa, lakukan firman-Nya, dan kita akan menjadi orang yang siap untuk melakukan perkara besar bersama dengan Bapa. Amin. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk padang gurun kehidupan yang kami alami. Karena kami tahu bahwa itu merupakan persiapan bagi kami untuk pekerjaan besar yang akan kami kerjakan bersama dengan Engkau. Dan itu merupakan ujian bagi kami, ujian ketaatan kami kepada Bapa dan visinya yang sudah diberikan kepada kami masing-masing. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk meneladani Yesus yang taat kepada Bapa dan siap untuk melakukan pelayanan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sudah mendapatkan berkat, maka sampaikan kepada orang-orang lain supaya mereka mendapat berkat yang sama. Jangan lupa subscribe dan loncengnya diklik di monitor Bapak Ibu. Tuhan memberkati.